sumber pendanaan ke suatu usaha itu macam-macam bentuknya. Ya, kalau kita bagi, ya itu ada dua lah kira-kira, dari eksternal atau dari internal. Dari internal ini misalnya laba ditahan, jadi suatu setiap tahun kita ada laba, kita sisihkan sebagian untuk kepentingan pengembangan usaha, memperkuat aspek permodalan. Ya. Dari eksternal banyak sekali modelnya, ya. Ada yang sifatnya equity, ya, dengan cara menerbitkan saham. Tentunya ini hanya cocok untuk suatu UKM yang dengan badan hukum perseroan terbatas, ya. Atau bisa juga dengan cara utang kepada masyarakat lewat penerbitan obligasi atau sukuk syariah. Jadi kalau kita ingin menerbitkan efek utang atau surat utang yang sifatnya syariah, kita bisa terbitkan dalam bentuk sukuk. Nah ini bukan hanya PT, bukan PT pun bisa. Ya, jadi kalau ada Bapak sekalian yang badan usahanya itu masih berbentuk CV misalnya, firma misalnya, itu pun sudah bisa. Ya, jadi melakukan penerbitan obligasi atau sukuk. Atau bank. Nah, tapi bank tadi kalau kita lihat arahan Pak Jokowi tadi, ini arahnya adalah memang mereka yang tentunya sudah bankable. Ya. Sementara menjadi isu besar saat ini bahwa banyak sekali, kalau tadi disebut Pak Husain ya, sempat menyebut bahwa ada angka 64 juta pelaku usaha UMKM, itu mungkin sebagian besarnya belum bankable atau belum punya akses yang baik ke lembaga jasa keuangan, ya, entah itu bank ataupun perusahaan pembiayaan. Atau misalnya bisa juga sumber pendanaan itu diperoleh dari utang atau pinjaman kepada pribadi atau bukan kepada lembaga jasa keuangan. Kalau di pasar modal itu memang paling enggak ada dua yang secara garis besar ya, lewat penerbitan saham ya, dan lewat pendanaan lewat penerbitan obligasi atau sukuk ya. Ini kalau kita bandingkan memang dari sisi persyaratannya, kemudian nanti kewajiban lanjutannya setelah dia itu IPO, go public gitu ya. Ini memang kita juga merasa tidak pas atau kurang sesuai kalau syarat itu diterapkan untuk pelaku usaha UMKM. Kita membagi beberapa klaster untuk rising fund di pasar modal, itu bisa dilakukan oleh pelaku usaha dengan aset skala kecil, aset skala menengah, atau yang sudah kategori perusahaan besar. Ya. Jadi aset skala kecil itu ya kira-kira sampai 50 M lah asetnya. Ya. Dengan rising fund juga 50 M juga. Ya. Skala menengah antara 50 sampai 250 M. Ya, dengan nilai asetnya ya, kemudian dengan nilai rising fund-nya juga sekitar segitu. Ya. Ini juga sepertinya belum, ukuran-ukuran tadi itu tidak atau masih jauh dari kebanyakan UKM yang kita punya. Taruhlah 64 juta UKM yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Husain selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Timbul ide untuk mengatur suatu model ya penawaran atau rising fund melalui pasar modal yang bisa dilakukan dengan standar yang berbeda dengan standar ketika perusahaan itu akan go public. Nah, keluarlah regulasi yang berkaitan dengan soal UKM. Di sisi lain, data juga menunjukkan bahwa di tengah-tengah usia produktif tersebut ada kelas menengah yang kemudian berkembang juga di Indonesia. Kelas menengah itu artinya dia punya karakteristik dia berkonsumsi dan kemudian dia juga saving dan investment, dan totalnya itu sekitar hampir 58 juta atau sekitar 21% dari penduduk Indonesia. Ini adalah peluang bagaimana menangkap usia produktif yang berkarya dengan UMKM dan juga kelas menengah yang kemudian dia punya karakteristik saving dan investment. Investasi kalau nggak ada resiko itu nggak mungkin punya. Tapi kenapa orang investasi? Kenapa nggak nabung saja? Karena potential return investasi itu jauh lebih gede daripada misalnya nabung. Kalau nabung sekarang deposito dapatnya sekitar kayak 4% ya Pak Torek. Kalau investasi di kami di Crowdana atau teman-teman, imbal hasilnya bisa dapat sekitar 10% atau 12%. Jadi 3 kali lipat. Tapi dengan beruntungannya lebih banyak, itu resikonya lebih banyak dong. Yang Pak Lufti bilang tadi tentang kalau saya jadi platform,
sebenarnya gimana? Saya mesti mitigasi resiko. Saya adalah jembatan antara penerbit dan pemodal. Tapi kerjaan saya itu adalah paling pentingnya mitigasi resiko dan bantu penerbit menemui pemodal. Salah satunya misalnya yang Pak Lufti bilang, saya nggak bisa langsung percaya penerbitnya bilang apa aja. Misalnya dia bilang, penjualan saya jual setiap bulan saya jual 500 juta dari ini. Ini saya dapat penjualan ini. Saya pasti tanya dong, you jual ke siapa? Dia bilang misalnya perusahaan B. Bisa aja saya telepon perusahaan B-nya. Kamu ada beli lewat ini orang atau enggak? Kalau perusahaan B bilang enggak, ya saya sendiri jadi platform mulai mikir-mikir dong. Ini 500 jutanya you sebenarnya jualan ke siapa? Ada atau enggak? Fiktif atau enggak? Ya cuman yang semuanya yang sudah lewati syarat-syarat ini baru bisa listing di platform kami. Kita memitigasi resikonya ya kayak gitu. Bagaimana kita bisa memperluas akses masyarakat untuk raising fund di pasar modal, terutama bagi masyarakat yang belum bankable apabila minta pembiayaan ke perbankan, akan kita buka lebar-lebar melalui pembiayaan pasar modal, ya, dengan diantaranya yang sudah kita keluarkan security crowdfunding.